Halo, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2020. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya sudah mengambil dari Lenormand yang pertama 3 kartu. Ya, ini kalau sekilas saya melihat ini adalah informasi seperti hoax gitu tentang sebenarnya kehidupan pribadi seorang, kehidupan pribadi yang kemudian muncul dan dibahas. Ya, itu. Dan tentu saja yang paling hangat diomongin, paling enak itu, paling empuk ngomongin tentang hubungan percintaan seseorang. Anyway, kalau kita lihat kartu lain untuk tema hari ini adalah Shower of Abundance to heal your financial situation. First, give us your worries concerning money. We will guide you in order to show you how to create and accept abundance. As we work together, your financial situation will heal as fast as you allow. Ini kan sebenarnya yang bicara adalah angels-nya ya. Jadi angels yang memang bicara tentang pemasukan, tentang materi. Kayaknya sih somehow ini juga ada kaitannya dengan hal tersebut. Ya, saya tidak melihat terlalu dalam sekarang karena belum tahu arahnya mau kemana. Kita ambil dulu kartunya. Ini embrace itu adalah when it comes to love, the universe is smiling upon you at this time. Jadi ini kan hal yang positif ya nih. Kemudian ditambah love yang di tengah. Take some time to examine your relationship with others as well as yourself. Are you coming from a place of love? Ya, jadi ini kita seperti menerima cinta, tapi kita sendiri harus menilik kembali ke dalam. Kita tuh sebenarnya bergerak atas dasar apa? Cinta atau kebutuhan atau hal lain. Ini memang garisnya halus ya. Banyak di antara kita tidak mengerti apa arti kata cinta. Kita pikir cinta adalah ketika kita menerima situasi kita bisa happy, titik. Aku seneng sama dia, and itu membuat aku bahagia. Selesai, titik. Terus kalau dihubungkan dengan orang lain, ternyata kan memang tidak semudah itu. Pada akhirnya, arti kata cinta atau kasih itu memberi. Jadi bukan menerima tapi memberi. Tentu saja cinta yang sejati, yang seimbang, yang bisa bertahan lama adalah ketika memberi dan menerimanya itu dalam jumlah yang sama. Tapi sebenarnya cinta itu adalah memberi, bukan menerima. Tapi kebanyakan kita, dan itu normal aja, cinta itu adalah kita menerima kebahagiaan dari orang lain. Ya, bukan sebaliknya. Dan ini new vitality, barangkali memang kayak kita punya energi untuk memperbaiki hubungan terkait percintaan. Kembali lagi, hubungan percintaan yang bisa bertahan adalah ketika give and take. Itu minimal, yang paling dasar. Bisa lebih dari itu. Yang paling dasar adalah give and take-nya itu seimbang. Selama ini masih tidak seimbang, salah satu menerima lebih banyak kebahagiaan, yang lain itu tidak menerima kebahagiaan, maka itu bisa dihitung dengan jari lah kira-kira berapa bulan yang bertahan gitu ya. Atau kalaupun tidak masih bertahan, pasti ada salah satu yang menderita karena merasa kurang, karena cinta dalam bentuk yang minimal tadi kan, paling tidak dia menerima energi untuk bisa mengembalikan energi itu ke yang satunya. Pada saat ini bulan sedang sextile dengan Jupiter. Ya, ini energi maskulin dan feminin. Dan kayaknya energi femininnya yang berada di Pisces, dia conjunction dengan Neptunus. Kalau tanpa bulan, ini kan seperti yin and yang ya, yin and yang. Anyway, ini juga energi yang sangat spiritual, yang subtle banget, yang dimana keseimbangan itu dipeliharanya tidak hanya di konteks material dan keseharian, tetapi lebih tinggi daripada itu. Jadi kayaknya mungkin karena
energinya seperti ini, saya lebih melihat ketika kita mampu melihat dengan jelas ya tentang keseimbangan tersebut, tetapi tidak hanya dilihat dari sisi material, dan barangkali bisa lebih tinggi daripada itu. Cinta di sini, give and take-nya tidak lagi antara dua manusia, tetapi bisa lebih daripada itu. Ya, saya tidak sedang bicara affair, tapi saya bicara tentang cinta itu tidak hanya antara dua orang yang terlibat romantis, tetapi ada yang diperjuangkan lebih daripada romantis. Karena romantis itu kan sebenarnya itu adalah cakra yang paling mendasar ya. Itu cakra kedua, karena seksualitas terutama yang ada kaitannya dengan fisik itu kan sebenarnya yang paling basic. Ketika kita sudah belajar tentang yang fisik tadi, maka kita bisa belajar yang jauh lebih tinggi. Karena ini ada fungsi Neptunus yang sextile dengan Jupiter. Buat beberapa yang memang sudah awaken ya, sudah bisa melihat selain hal yang fisik tadi, ini juga akan diaktifasi energi tersebut. Oke, kita lanjut dengan tarotnya. Iya, kalau kita lihat hasilnya di sini adalah Five of Pentacles. Ini memang rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang di diri kita, tapi kalau saya melihat ini bukan secara fisik tadi, bukan keseharian. Karena ini sarannya adalah temperance. Yang saya lihat di sini adalah energinya adalah energi spiritual. Kayak kita untuk beberapa orang, jadi kalau saya melihat ini mungkin hanya beberapa orang, tapi tetap akan saya sampaikan apa yang saya rasakan dari sebaran kartu ini adalah ketika kita merasa disentuh oleh energi yang lebih divine, dan kita merasa bahwa sendiri itu bukan masalah, dan kita melepaskan diri dari kesendirian karena kita yakin kita ada temannya. Oke. Ya, ambil hanya jika resonate, tapi itu yang saya lihat. Jadi penggambaran cinta di sini pun adalah cinta yang seperti itu. Saya akan ambil messages from spirit. Apa pesan hari ini? Allow us to comfort and cradle you in these changing and challenging times. We are always here for you. Iya, jadi ini seperti, ini kan allow us-nya tuh us yang spiritual ya, karena spirit guides. Ini spirit yang bilang, biarkan saya membuatmu merasa lebih nyaman dan ya menenangkanmu dalam situasi yang berubah dan penuh tantangan ini. Karena sebenarnya kita sedang berada bersamamu. Jadi paling tidak saya bercerita tentang hal ini adalah kita tidak sendiri, walaupun gambarnya seperti itu. Dan ini juga tentang kita seperti punya kekuatan baru, dan kekuatan baru untuk membina percintaan. Dan ini terutama buat teman-teman yang cerita cintanya challenging. Ini kan gambarnya dua di sini positif. Kenapa? Karena kita sedang ditiupkan energi itu untuk mampu menemukan kembali cinta kita, cinta yang hakiki. Dan mungkin ini juga kalau kita merasa cukup, maka rasanya memang tidak ada lagi yang membuat kita kacau. Nah, perasaan cukup itu kan juga sifatnya sifatnya sangat pribadi ya, private gitu loh. Jadi ya memang ini adalah tentang bagaimana kita memahami diri kita. Nah, di sini cinta yang ada di tengah ini kan sebenarnya komunikasinya yang sebelah kanan kita seperti dicolek dan diingatkan tentang cinta, tetapi memang situasinya bukan situasi yang mudah. Tapi jelas ini di situasi yang tidak mudah ini sebenarnya akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita tuai dari situasi ini. Oke, wanita yang dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.